Bab 1007. Apakah kamu ingin mati? Bisa membereskan data dengan idola, selain itu bisa begitu dekat dengannya di masa depan, Talita secara alami sangat bersedia. Tapi datanya terlalu banyak, dia tidak bisa memilahnya sendiri. Kali ini Talita terpikirkan Marcel Wang. Bisakah aku memanggil Marcel Wang? Jangan khawatir, dia adalah pengikutku. Dia telah bersamaku selama bertahun-tahun dan tidak akan membocorkan informasi penting ini. Oke. Audrey Han mengangguk setuju. Di waktu berikutnya, Talita memanggil Marcel Wang, beberapa orang bekerja bersama. Marcel Wang secara alami terletak di samping Talita. Dia datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun terhadap panggilan Sang Dewi. Sebelum pulang kerja, Audrey Han sudah menguap lagi dan lagi. Kelopak matanya hampir menutup, tetapi dia masih bersikeras memilah-milah informasi. Marcel Wang melirik Audrey Han diam-diam, lalu pindah ke Talita dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa? Kamu akan mengambil alih pekerjaan Gita di masa depan?" "Iya." Menghadapi Marcel Wang, Talita kembali ke postur Sang Dewi dan mengangguk dengan dingin. Marcel Wang sedikit terkejut, "Apa yang terjadi?" "Marcel Wang, aku memintamu untuk membantu, tetapi aku tidak memintamu untuk bertanya, omong kosongmu banyak sekali, kamu anggap aku apa?" bisik Talita padanya. Marcel Wang tidak berani bertanya, dia hanya bisa membantu memilah data secara diam-diam, dia benar-benar penasaran jadi dia bertanya, tetapi selama Talita senang, dia tidak akan berkata apa-apa. Menemaninya saja. Setelah beberapa saat, Marcel Wang menatap Audrey Han lagi, baru menyadari bahwa dia sudah tertidur di atas meja. Marcel Wang. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menyodok Talita, yang sedang memilah data dengan serius. Talita mengabaikannya, dia menyodok lagi. Talita pecah konsentrasi dan langsung meraih dasinya sambil menyeretnya. "Marcel Wang, apakah kamu ingin mati? Aku ingin memberitahu kamu bahwa Nona Audrey sedang tidur." "Kamu bilang apa?" Talita tertegun sejenak dan melihat ke arah yang ditunjuk Marcel Wang. Dia benar-benar menyadari Audrey Han tertidur berbaring di sana, dia cemberut, dia sepertinya terlihat lelah. "Iya, aku menyadari dia terus menguap sepanjang waktu, mungkin karena dia kurang tidur." Talita menyipitkan mata curiga, "Kenapa kamu memperhatikan dia menguap? Kamu ada berpikir sesuatu ya?" Marcel Wang. "Gila? Aku mana berani ratu, kamu juga tahu bahwa aku terus menginginimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu belum memberiku kesempatan yang positif." Dia telah bersamanya selama bertahun-tahun, Talita awalnya tidak memperhatikannya sama sekali, kemudian secara bertahap tampaknya terbiasa dengan orang ini. Talita melepaskan tangannya dan memberinya tatapan kosong. "Kamu yang seperti ini, masih ingin aku berpikir positif? Kamu tahu tidak kamu terus menggangguku selama ini." Setelah selesai bicara, dia langsung bangkit berdiri. Ketika Marcel Wang mengira dia marah, dia melihat Talita melepas mantelnya dan kemudian berjalan ke arah Audrey Han. "Marcel Wang, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya mata. Dewiku sedang tidur, aku tidak bisa membiarkannya masuk angin." Dia berbicara dengan suara rendah, lalu dengan hati-hati berjalan dan mengenakan mantelnya pada Audrey Han. Kemudian dia berjalan dengan lembut, memberi isyarat kepada Marcel Wang untuk mengambil dokumen-dokumen di atas meja, pergi keluar. Marcel Wang segera bangkit dan memeluk informasi itu. Talita langsung berkata, pelan-pelan. Dia hanya bisa meletakkan tangan dan kakinya dengan ringan, lalu pergi keluar dengan Talita sambil memegang dokumen. Ketika Talita menutup pintu dan duduk di luar, Marcel Wang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kita keluar? Kamu takut akan membangunkannya?" Mendengarnya, Talita menatapnya kosong, "Kalau tidak, Dewiku sedang tidur, bila kita masih tetap di dalam dan terus memilah data apa yang akan terjadi? Dia terlihat terlalu lelah, biarkan dia istirahat." Marcel Wang memandang meja kopi di depannya, dan berkata, "Kalau begitu kita selesaikan di sini. Apakah kamu keberatan?"
Talita mengangkat alis. Marcel Wang, tidak ada, ini sudah bagus. Setelah berbicara, Marcel Wang memikirkan sesuatu, melepas mantelnya dan mengenakannya pada Talita. Diam-diam di dalam ruangan besar, Talita dan Marcel Wang dengan hati-hati memilah data-data. Terkadang terdengar suara membalik halaman, selain itu tidak ada suara lain. Maka ketika pintu diketuk, Talita dan Marcel Wang sama-sama terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepala dan saling berpandangan. Sekitar 3 detik, keduanya bangkit bersama untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, keduanya melihat wajah tampan, pria tinggi yang luar biasa berdiri di depan mereka. Marcel Wang dan Talita tercengang pada saat yang sama, dan dengan cepat mengenali pria di depan mereka. Pemegang saham Yes Corp, Golden Ye. Marcel Wang bertanya tanpa sadar, mohon maaf, cari siapa? Tepat setelah bertanya, Talita menamparkan kepalanya dengan keras, lalu menyeretnya ke belakangnya, dan sambil tersenyum, dia mundur ke samping. Tuan Muda Golden, apakah kamu di sini untuk menemui Nona Audrey? Golden Ye melirik 2 orang di depannya dan sedikit mengangguk. Aku meneleponnya tapi dia tidak menjawab. Setelah itu, dia menelepon kembali ke villa. Saat ditanya, dia mengetahui bahwa Audrey pergi ke perusahaan, jadi Golden Ye hanya bisa datang secara langsung. Oh, ini. Nona Audrey tidak sengaja tidak menjawab teleponmu, dia terlalu banyak bekerja, dan ponselnya dimatikan. Terlalu banyak bekerja. Mendengar kata-kata ini, Golden Ye langsung mengerutkan kening. Datang untuk bekerja di perusahaan pada saat ini. Di mana dia? Talita mencondongkan tubuh untuk membiarkannya masuk, membawanya ke kantor di dalam, dan menjelaskan, dia mungkin terlalu lelah, dia baru saja tertidur, lalu kami keluar karena takut membangunkannya. Setelah berhenti, Talita membuka pintu dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, dia melihat Audrey Han berbaring di atas meja sedang tidur nyenyak, dengan jaket wanita di tubuhnya. Melihat jaket pria di tubuh Talita, mudah untuk menghubungkan semuanya. Dia melirik Talita lebih banyak dan berterima kasih padanya. Terima kasih, sudah waktunya untuk pulang kerja hari ini. Kalian pulanglah, aku akan membawanya pergi. Oh, oke. Golden Ye melangkah masuk dan melirik data-data yang menumpuk di depan Audrey Han. Ponsel itu diletakkan di sebelahnya. Golden Ye mengambil ponsel itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu mengambil mantelnya dan memberi isyarat kepada Talita untuk datang dan mengambilnya. Melihat itu, Marcel Wang bergegas mengambil jaket Talita. Golden Ye melepas mantelnya dan mengenakannya pada Audrey Han, lalu dengan lembut memeluknya. Awalnya dimaksudkan untuk bisa pergi dengan lancar seperti ini, tapi tidak disangka begitu Golden Ye menggendongnya, Audrey Han terbangun. Dia membuka matanya dan melihat wajah Golden Ye dari dekat, dia menyipitkan mata curiga. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Golden Ye meliriknya. Pada saat ini, Audrey Han memiliki mata mengantuk dan raut matanya masih belum jernih. Golden sepertinya memanfaatkan momen ini untuk menggendongnya ke bawah, kalau tidak nanti dia akan berkata tinggal di perusahaan. Jadi Golden mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, tidurlah lagi, tidak perlu mengurusiku. Bersambung.